Selamat bertemu kembali dalam pelajaran simulasi digital. Kali ini kita akan membahas materi peta minda atau dalam bahasa Inggris disebut mind map. Secara pengetahuan kita akan memahami metode peta minda, dan secara keterampilan kita diharapkan mampu membuat dan memanfaatkan peta minda dalam berbagai aktivitas. Selanjutnya, sikap yang penting kita berlakukan adalah selalu cermat, tekun, sabar, berpikir kritis, dan perhatikan keamanan keselamatan baik diri sendiri, fasilitas maupun lingkungan. Yang pertama, apa sih itu peta minda? What is mind map? A mind map is a diagram for representing tasks, words, concepts, or items linked to and arranged around a central concept or subject using a nonlinear graphical layout that allows the user to build an intuitive framework around a central concept. Jadi begini, peta minda itu atau peta pikiran itu adalah diagram atau gambar-gambar atau simbol-simbol untuk merepresentasikan apakah itu tugas, kata, konsep, atau item atau pikiran yang disusun di sekitar konsep. Nah, jadi secara konsep itu intinya begini saja intinya, bahwa peta minda itu berupa gambar, teks, tulisan yang disusun secara seni. Saya menyebut kata seni supaya enak dilihat, dipelajarinya juga nyaman. Baik, kita lihat saja contohnya seperti ini. Ya. Sebelum sampai ke contoh, manfaat dan fungsi dari peta minda itu banyak sekali. Ya. Yang tadinya konsep atau penjelasan yang cukup panjang, kemudian monoton berupa teks saja, itu kita boleh atur, boleh buat dengan berbagai corak penuh warna, mudah diingat, dan sangat terorganisir, sangat tersusun dengan baik, yang sejalan dengan cara kerja otak secara alamiah. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita berbicara atau membahas salah satu materi di pelajaran bahasa Indonesia atau di sekretaris itu, misalnya kita berbicara surat, secara konsep, secara teks, secara monoton, surat adalah sarana komunikasi dan seterusnya, itu penjelasannya. Nah, sementara kalau kita buat secara peta minda, kita lihat di sini itu subjeknya atau topiknya adalah surat. Nah, kemudian kalau kita berbicara siapa yang membuat surat, kepada siapa surat itu ditujukan. Kemudian surat itu ada pembukanya, ada pembuka baik secara formal, misalnya kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Tuan, atau yang lain. Secara informal biasa orang menulis begini untuk urusan pembuka ya, kepada Joni atau kepada Budi. Nah, itu kita bisa beri gambar-gambar, misalnya kata pembuka. Kemudian surat itu ditujukan, tujuannya untuk apa? Apakah itu meminta, surat itu bertujuan meminta, atau tujuan yang lain seperti mengeluh,
atau surat itu bertujuan menjelaskan, atau surat itu bertujuan menggambarkan. Nah, selanjutnya surat itu ada rinciannya, kapan dibuat, mengapa surat tersebut dibuat, surat itu isinya apa, surat itu tempatnya di mana dan kepada siapa. Itu secara rinci. Kemudian surat itu punya penutup, baik secara formal maupun secara informal, ya, bahwa sebuah surat itu lengkapnya kalau surat itu jelas dari siapa, ditujukan kepada siapa, surat itu ada pembukanya, surat itu punya tujuan, ya, surat itu punya penjelasan rinci detail, dan kemudian juga sebuah surat itu memiliki penutup. Nah, inilah konsep sebuah surat. Nah, dengan menggunakan mind map kita bisa menjelaskan topik surat dalam selembar kertas yang menurut saya dan menurut sebagian orang yang memang menekuni bidang mind map atau peta pikiran jauh lebih ringkas, jauh lebih jelas, dan secara alamiah otak akan lebih mudah menerimanya dibandingkan dengan pola yang lama berupa teks saja. Nah, baik, itu penjelasan contoh surat. Mari kita lihat penjelasan mind map yang lain atau contoh yang lain. Nah, seperti ini. Kita akan membahas topik kewirausahaan. Baru kita lihat saja topiknya ini, kita gambar, lukis, uraikan melalui gambar-gambar penuh warna. Secara alamiah otak jauh lebih tertarik dibanding hanya berupa tulisan yang monoton berupa teks. Nah, topiknya kewirausahaan. Apa sih itu pengertian dari kewirausahaan? Bisa diterjemahkan, ya, atau berdasarkan pemahaman secara etimologi. Nah, ciri-ciri kewirausahaan, kemudian bidang-bidang kewirausahaan bisa dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian pengembangan kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, gambarnya kelihatan tampak sederhana, penuh warna, dan teks yang digunakan sangat irit, ya, lebih ringkas. Nah, dibandingkan kalau dengan buku catatan yang membahas tentang kewirausahaan, akan dipaparkan dalam beberapa lembar hanya untuk pemahaman dari kewirausahaan secara umum. Nah, secara umum inilah topik dari mind map, dan mind map itu sendiri sekarang berkembang dengan berbagai macam software yang disiapkan. Ya, berbagai macam software yang disiapkan, ada softwarenya, ada aplikasinya, baik di web, desktop maupun secara yang bisa diinstal di mobile atau smartphone. Nah, berharap bahwa materi mind map ini bisa kita pahami dan terutama bisa kita terapkan dalam proses belajar, proses bekerja, dalam berbagai aktivitas kita masing-masing. Demikian penjelasan tentang mind map, dan selanjutnya tugas yang harus kalian kerjakan adalah kalian membuat sebuah peta minda atau peta pikiran, kemudian silahkan pilih salah satu topik atau subjek dari mata pelajaran yang Anda pelajari saat ini. Jadi diberi kebebasan untuk memilih. Boleh memilih mata pelajaran matematika, boleh memilih pokoknya mata pelajaran apapun. Kemudian apa saja yang akan dinilai, warnanya, ketekunannya, materinya benar. Lalu silakan berkreasi, kerjakan di kertas satu lembar, kertas A4 atau biasa diistilahkan kertas kuarto. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu minggu ini 29 Agustus 2020, terakhir jam 14 atau jam 2 waktu Indonesia bagian tengah.
Secara teknis ketua kelas atau yang jika belum ada ketua kelas, inisiatif salah seorang mengumpulkannya di kelas dan kemudian diserahkan kepada guru mata pelajaran simulasi digital. Demikian, terima kasih. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan baik lewat Classroom maupun lewat WhatsApp. Kemudian salah satu kata quotes atau kata penyemangat bahwa your future is created by what you do today. Masa depanmu itu dibuat dari apa yang kamu kerjakan saat ini, bukan dari apa yang kamu kerjakan besok. Jadi jangan ditunda mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan hari ini. Kerjakan hari ini yang harus dikerjakan untuk membuat masa depanmu jauh lebih baik. Demikian, terima kasih. Selamat bertumbuh, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita. Salam.